Shalom, Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran di renungan pagi hari ini. Untuk itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang tentang kerajaan surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman menjadi rema kekuatan yang memperbaharui pikiran kami ya Bapak. Itu masuklah ke dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami dengar firman-Mu ini Tuhan menjadi suluh buat kami dalam menjalani di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami pergumulan hidup karena sakit penyakit. Tuhan yang menyembuhkan, pergumulan hidup karena ekonomi. Tuhan juga yang memulihkan dan memberikan jalan keluar. Juga pergumulan hidup karena kecewaan hati. Tuhanlah yang memberikan kasih buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita yang harus berubah. Landasan firman diambil dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7. Seorang raja berjalan-jalan untuk melihat keadaan kerajaan yang dipimpinnya. Tak jauh dari istana, kakinya terluka karena batu-batu tajam yang menembus sepatunya. Maka sang raja pun berkata, jalan ini sangat buruk. Kita harus segera memperbaiki jalan ini agar kakiku tidak lagi terluka. Jalan ini harus dilapisi dengan kulit sapi terbaik. Maka segeralah diumumkan ke seluruh kerajaan untuk melakukan persiapan pembangunan jalan dengan mengumpulkan beribu-ribu lembaran-lembaran kulit sapi. Tiba-tiba seorang bijak yang kebetulan berada di kerajaan tersebut berkata kepada raja, Tuanku, daripada merencanakan proyek yang besar dan menyusahkan rakyat membangun jalan, bukankah akan lebih mudah jika tuanku melapisi sepatu tuanku saja dengan kulit sapi? Jadi tuanku hanya memerlukan paling tidak selembar kulit sapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Tidak jarang kita berpikir dan bertindak seperti raja di atas. Bukankah sering kita menuntut agar semua orang berubah demi kenyamanan kita? Demi kenyamanan kita pribadi. Kita tidak suka sikap suami kita. Kita mengeluh dengan kebiasaan istri kita. Kita mencela tindakan anak-anak kita. Kita menjadi stres terhadap kelakuan teman-teman kita dan lain-lain dan lain-lain. Semua kekesalan ini mendorong kita untuk mengeluh dan menceritakan kepada orang-orang terdekat apa yang kita alami dan temui. Kita mulai menularkan sikap negatif yang akhirnya menyusahkan banyak orang. Padahal dengan sedikit mengubah diri kita pribadi saja, itu sebenarnya sudah cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menerima satu dengan yang lain artinya kita tidak lagi menuntut agar orang lain yang berubah. Kita lebih sering menganggap diri paling benar dan orang lainlah yang salah. Sehingga kita berharap agar mereka lah yang harus berubah, bukan kita. Padahal tidak selamanya penilaian kita itu benar. Mungkin saja diri kita sendirilah yang menyimpan ketidakberesan tersebut, yang menyimpankan masalah tersebut. Kita perlu mengoreksi diri sendiri secara jujur, bahwa kita pun penuh kelemahan dan masih perlu dibentuk dalam banyak hal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keterbukaan untuk dikoreksi
dan kesediaan diri untuk berubah akan menolong kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi jika kita sudah terlebih dahulu membentengi diri kita dengan pendapat bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling jujur dan sebagainya, maka kita akan tetap tinggal dalam kelemahan kita. Kiranya setiap hari biarlah kita meminta kepada Tuhan agar Dia memberikan kemampuan untuk merubah jika memang kita perlu dirubah. Sekarang bukan waktunya lagi melihat kelemahan orang lain, mengumpat orang lain atau menghakimi mereka. Kini saatnya kita menata diri sendiri agar semakin sempurna dalam pandangan Tuhan. Mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan kita yang banyak itu, sehingga kita bisa berubah. Sebuah ungkapan mengatakan, ubahlah diri Anda terlebih dahulu, maka orang lain akan berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong aku untuk terbuka, mengoreksi diri sendiri, dan mau berubah. Ampuniku jika selama ini aku menuntut orang lain untuk berubah. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon. Amin. Adalah lebih mudah mengubah diri sendiri daripada mengubah orang lain. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.